Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir di room ini ya Bapak dan Ibu, undang mendadak dari saya. Terima kasih sekali untuk yang sudah hadir. Baik, sambil mengambil dokumentasi ini Bapak dan Ibu. Oke. Baik, saya langsung saja ya Bapak dan Ibu tanpa moderator ataupun pembawa acara ya. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini saya sangat berbahagia sekali Bapak dan Ibu bisa menyempatkan diri untuk menghadiri undangan mendadak dari saya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu menjadi ladang amal bagi kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, ini sebenarnya undangan sudah disebar ke segala penjuru ya. Cuman yang terjaring hanya beberapa saja, mungkin ini adalah hari libur, karena masing-masing juga punya kegiatan yang lain. Baik. Sebelum kita lanjut dengan pemaparan saya, Bapak dan Ibu, kita buka dulu bersama. Iya, masih ada yang bergabung. Ya, silakan Bu Ivon, silakan bergabung. Kita doa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah terlihat pada layar Bapak dan Ibu ya, hari ini saya akan mengadakan diseminasi tentang praktik baik saya yang temanya adalah pembinaan dan pengembangan pembelajaran ya, yaitu tentang coaching supervisi akademik, picu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di SMA Negeri 10 Mandau. Nah, kebetulan praktik baik ini akan kita ikutkan untuk Jambore GTK pada tahun 2024 ini. Jadi salah satunya memenuhi persyaratan diseminasi ini ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mendukung kegiatan ini. Oke, kita di 13 peserta ya Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan nanti yang lain bisa bergabung. Iya, karena mendadak ini Bapak dan Ibu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya Bapak dan Ibu, mari kita mindfulness sejenak ya Bapak dan Ibu ya, untuk bisa berfokus sejenak pada kegiatan ini. Melupakan yang lain dulu sejenak ya Bapak dan Ibu, mungkin sambil Bapak dan Ibu bisa menikmati segelas minuman di dekatnya begitu ya, atau menulis sesuatu atau melupakan sesuatu atau mengingat sesuatu Bapak dan Ibu, silakan 2 menit ke depan nanti kita fokus untuk hadir seutuhnya pada kegiatan ini. Kita mulai Bapak dan Ibu. Silakan mengatur posisi duduk yang nyaman. Iya. Boleh sambil minum dulu segelas air. 1 teguk, 2 teguk. Atau ada yang mau ditulis sebentar, yang mau digambarkan atau seperti apa. Silakan Bapak dan Ibu. Iya, oke Bapak dan Ibu, saya pikir cukup ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih sudah hadir seutuhnya pada kesempatan ini. Baik, kita
izin Bapak dan Ibu saya lanjutkan slide saya. Ini kita akan bercerita tentang praktik baik yang dilakukan di sekolah ya, khususnya di SMA Negeri 10 Mandau. Harapannya adalah diseminasi ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu yang hadir, terutama yang hadir pada diseminasi ini. Mudah-mudahan ini bisa juga nanti dicobakan di sekolah Bapak dan Ibu tempat bertugas. Iya, coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini untuk Bapak dan Ibu yang sedang dalam program guru penggerak atau yang sudah selesai program guru penggerak, tentu sudah paham sekali dengan coaching ya Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa prinsip coaching, ya, ada pembicaraan coaching, dan yang paling utama adalah sebagai pendidik kita menerapkan prinsip coaching ini dalam coaching supervisi akademik. Nah, seperti pada layar ini, coaching dalam konteks pendidikan ya Bapak dan Ibu. Nah, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dengan murid, ya. Jadi coaching ini bukan hanya dengan kepala sekolah dengan guru, tetapi juga guru dengan murid. Murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Nah, ini konteks coaching untuk guru dan peserta didik. Ya. Nah, seperti semboyan kita ya Bapak dan Ibu yang kita kenal dengan Ingarso, Songtulodo, Mangunkarso, Tuturi Handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching, yaitu Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Nah, prinsip ini dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ataupun pemimpin pembelajaran di sekolah, saya sebagai kepala sekolah mengambil prinsip ini juga untuk melaksanakan supervisi akademik yang dikenal dengan coaching supervisi akademik. Jadi kalau di konteks yang dalam slide ini adalah antara guru dengan murid, tapi nanti di slide berikutnya itu adalah tentang bagaimana seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah melaksanakan pembicaraan coaching kepada guru waktu supervisi akademik, yaitu di pra supervisi dan pasca supervisi. Baik Bapak dan Ibu, kita coba lanjut ke slide berikut ya. Bapak dan Ibu, di saat saya menampilkan slide ya, jika ada yang langsung ingin respon, boleh ya Bapak dan Ibu ya dengan present ya, Bapak dan Ibu boleh saja. Kita tidak terlalu kaku ya dengan aturan-aturan. Jadi boleh saja jika ada ingin yang langsung ditanyakan. Nah, pada slide kedua ini, coaching untuk supervisi akademik. Nah, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan dan meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi yang kita perlu garis bawahi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, supervisi akademik dapat dilakukan dengan paradigma berpikir coaching. Ya, jadi kalau pengalaman kita guru-guru, kalau saya yang di ruangan ini kayaknya belum ada yang senior sekali nih ya. Paling pengalaman mengajar 10 tahun ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang lebih 10 tahun boleh resign? Ada yang lebih 10 tahun? Oh iya Bu Dinda udah lebih 10 tahun ya. Oke, nah kalau yang lebih 10 tahun atau mungkin 5 tahun pun ya, atau bahkan sekarang pun masih merasakan bagaimana supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, yang belum memahami bagaimana seharusnya coaching supervisi akademik dilakukan ya. Bapak dan Ibu, di saat saya dulu boleh cerita sedikit, atau Bapak dan Ibu juga nanti boleh bercerita, bahwa dulunya supervisi akademik ini adalah hal yang menjadi momok bagi guru ya. Nggak tahu apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan itu. Jadi ketika akan disupervisi itu adalah sesuatu hal yang
membuat guru menjadi kelimpungan begitu ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan, bahkan mempersiapkan mental berada di dalam kelas ya, Bapak dan Ibu. Nah, bahkan dulu itu kalau supervisi itu kepala sekolah langsung kunyuk-kunyuk masuk kelas tanpa adanya pra-supervisi bahkan pasca supervisi. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada semacam penyalahan-penyalahan begitu ya Bapak dan Ibu ya, sehingga guru-guru, dan itu saya rasakan sendiri, merasakan bahwa supervisi itu ada hal yang menakutkan sehingga guru merasa dinilai di situ begitu ya. Nah inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa perlu adanya perubahan untuk ini, di mana sebenarnya guru itu perlu diberdayakan ya dengan teknik coaching supervisi akademik ini, sehingga pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu memang betul-betul memberdayakan kompetensi guru yang ada, sehingga mereka bisa berinovasi dengan sedemikian rupa tanpa ada intervensi dari kepala sekolah begitu ya. Mereka bebas untuk menampilkan ide-ide baru ya sesuai dengan kondisi kelas yang ada, kondisi materi yang dibawakan gitu ya, kondisi sekolah yang ada, ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Nah, sehingga ini diberikan kesempatan kepada guru untuk memberdayakan diri begitu ya, membuat rancangan-rancangan sehingga ini bebas dilakukan oleh guru di kelas. Jadi tidak ada aturan yang baku bahwa harus menggunakan ini ya, seperti itu. Nah, sehingga munculnya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu, guru mempunyai solusi ya. Guru dibuka hatinya, untuk dibuka keterampilannya untuk menyelesaikan solusi, menemukan solusinya sendiri. Nah, itu bahasanya ya Bapak dan Ibu, menemukan solusinya sendiri. Bukan kepala sekolah lah yang memberikan solusi, tetapi hanya mengarahkan guru sehingga guru bisa menemukan solusi sendiri untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid di dalam kelas mereka masing-masing. Nah, ini juga tidak bisa disamaratakan Bapak dan Ibu, ya, tergantung dengan kelas mereka masing-masing, mata pelajaran yang diampu, kemudian juga materi yang sedang dibawakan seperti itu. Nah, munculnya ide daripada praktik baik ini adalah kondisi sekolah kita, SMA Negeri 10 Mandau yang sangat beragam dari segi latar belakang siswa, kemudian kondisi fisik sekolah yang sangat minim ya Bapak dan Ibu ya. Rekan-rekan SMA 10 tentu paham sekali bahwa kita hanya mempunyai lapangan yang sempit ya. Kalau untuk SMA itu kita hanya punya 0,5 hektar lebih kurang Bapak dan Ibu, padahal SMA harusnya itu 2 hektar ya. Jadi kondisi seperti itulah yang kita gunakan, tantangan seperti itu, sehingga kita berusaha untuk menghadirkan hal-hal baru yang bisa juga membuat anak-anak kita tetap bisa menikmati pembelajaran yang berpihak pada murid ini di sekolah kita, begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, selamat bergabung Ibu Siti Komaria. Ditunggu-tunggu dari tadi. Baik, kita lanjut ya Ibu Siti ya. Ini kita lanjut. Nah, di sini nanti supervisi akademik dapat dilakukan dengan paradigma berpikir coaching, kemudian beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan. Nah, ini lagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi di saat melakukan percakapan coaching atau di dalam supervisi akademik ini adalah pra atau pasca supervisi, itu antara kepala sekolah dengan guru itu menjalin hubungan kemitraan. Ya, jadi bukan di saat pembicaraan itu dilakukan bukan hubungan antara atasan dan bawahan, guru dan kepala sekolah, tetapi adalah mitra. Jadi sehingga guru pun bisa terbuka dengan leluasa menyampaikan ide-ide barunya begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, nanti saya
akan, kalau sempat nih waktu kita akan putarkan video yang sudah kita buat ya, atau kalau tidak sempat nanti Bapak dan Ibu bisa nanti membuka link video yang akan kita share ya. Bagaimana percakapan coaching itu dilakukan. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah berada di program guru penggerak tentu sudah mempraktekkan ini ya. Apalagi nih Bu Siti nih senior kita ya Bapak dan Ibu. Iya. Baik. Nah, kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Nah, ini adalah beberapa prinsip-prinsip coaching supervisi akademik. Iya, Bu Siti. Oke. Oke. Kemudian siklus dalam supervisi akademik pada umumnya meliputi 3 tahapan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau di video itu nanti sudah berurutan. Nah, ada prasupervisi, observasi dan pasca observasi. Nah, kemudian pada kesempatan ini di kegiatan yang kita ikutkan ini ya Bapak dan Ibu, kebetulan saya itu idenya adalah bukan mempertentangkan sebenarnya. Selain kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas untuk guru kepada siswa, saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah juga berusaha untuk menerapkan berdiferensiasi dan sosial emosional ini kepada guru-guru kita. Nah, jadi guru-guru kita pun tidak kita samakan semuanya. Artinya, jika satu menggunakan pembelajaran berbasis teknologi digital, tapi ada guru kita juga yang menggunakan inovasi pembelajaran dengan permainan tradisional. Nah, ini yang akan kita coba perlihatkan Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya inovasi itu sepemikiran saya, nggak tahu mungkin ada pemikiran yang ini ya, inovasi itu bukan melulu tentang teknologi digital. Apakah kita sepakat Bapak dan Ibu? Kalau sepakat berikan reaksi. Atau tidak sepakat? Iya, Pak Ferry sepakat ya Pak Ferry ya. Oke, Ibu Dina juga sepakat. Baik, Ibu Dasiem mau raise hand dia. Bu Dasiem raise hand atau sepakat Bu Dasiem? Iya. Jadi di antara kita sepakat bahwa inovasi itu bukan melulu tentang teknologi digital. Nah, ini yang ingin kita bawakan dari SMA 10, bahwa memang kondisi wilayah kita itu bukan tempat yang internetnya lancar begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kita mesti kadang-kadang tiba-tiba itu muter-muter terus gitu ya. Jadi untuk teknologi digital pun kita punya keterbatasan. Nah, mulai dari pemikiran ini juga kita berusaha mencari inovasi-inovasi lain ya yang lebih cocok diterapkan di sekolah kita, dan juga pada materi-materi tertentu itu bisa kita tampilkan begitu Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ya slide berikutnya. Tapi Bapak dan Ibu jika ada yang ingin bertanya pada saat saya tampilkan ini, silakan saja ya Bapak dan Ibu. Nah ini kaitan antara supervisi akademik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini. Iya. Ya, kegiatan proses coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran untuk memenuhi semua kebutuhan murid ya, melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru dan murid. Maka guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri murid. Nah, begitu juga jika dialihkan kepada guru kita, ya. Jadi bisa mengidentifikasi kebutuhan guru dalam mengajar di dalam kelas, ya. Ini kelas demikian, ini kebutuhan guru apa, ya. Oke, kemudian juga dapat mengembangkan bakat atau kreativitas guru atau inovasi-inovasi guru sesuai dengan kompetensi guru yang dimiliki guru tersebut, dan dapat mengembangkan kompetensi diri begitu. Jadi tidak ada ada kata-kata teknologi ya, inovasi teknologi digital untuk semua guru begitu ya kan Bapak dan Ibu. Jadi
ada hal-hal yang lain, jika Bapak dan Ibu guru di sekolah itu muncul ide-ide yang baru, kita sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah sangat terbuka untuk itu semua. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya, ini kaitannya dengan sosial emosional ya Bapak dan Ibu, menerapkan kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran. Ya, di sini ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional, ya ini kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, KSE oleh seorang pendidik sebagai coach dan proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini juga diarahkan kepada seorang kepala sekolah terhadap gurunya. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, saya berusaha menggali potensi diri dan menuntun murid. Nah, ini dalam artian juga menuntun guru-guru supaya memperbaiki lakunya, guru memberi ruang kebebasan untuk murid dan menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid atau guru tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai ke slide. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mendengarkan dengan seksama dengan pemaparan yang saya tampilkan Bapak dan Ibu. Nah, berikut kita akan buka sesi sesi tanya jawab, boleh ya berdiskusi atau tanggapan Bapak dan Ibu, boleh berikan masukan ya Bapak dan Ibu ya, atau ada cerita yang ingin Bapak dan Ibu ceritakan terkait dengan tanpa pemaparan daripada slide saya barusan. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Iya, jempol semua ini. Terima kasih. Baik, saya coba stop share dulu lah ya, biar kelihatan nih Bapak dan Ibu semua nih. Ibu Lia sudah raise hand. Baik, Ibu Lia, silakan Bu Lia. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan di modul 2.3 itu kan coaching kan sudah dilakukan ya Bu ya. Alhamdulillah semalam pendampingan juga saya hari Kamis, pendampingan individu sama Bu Lia Meda. Penerapannya sebelum dan sesudah observasi itu dilakukan seperti tahapan coaching yang ada di modul LMS yang sudah kita lakukan begitu. Dan saya juga ngerasa kayak wah, saya sendiri nih pengalaman saya setelah saya di coaching sama Ibu Lia gitu kan, ternyata kayak yang nggak terpikirkan saya sebelumnya tuh kayak merasa jadi merasa tergalikan gitu loh. Oh, seharusnya kita lakukan seperti ini. Oh, kalau kan kita dinilai ya Bu ya sama Ibu Lia gitu kan waktu kita di observasi sama Bu Lia gitu kan di dalam kelas. Nah, jadi kita tahu nih kalau dari ditanya-tanya gitu sampai betul-betul kita menggali potensi di dalam diri kita begitu. Nah, jadi Bu Lia, ternyata banyak betul nih manfaatnya untuk diri sendiri begitu setelah kita dilakukan coaching. Kalau yang kemarin memang sudah banyak kan, kayak melakukan praktik dengan Pak Said, dengan Ibu Eka begitu. Tapi kan di Bali itu juga kan ada kayak bukan bersandiwara ya Bu ya, tapi kayak kita sebenarnya udah tahu gini kan, oh nanti kita kayak gini ya gitu kan. Tapi setelah dilakukan real gitu dengan langsung dengan PP-nya tuh kayak wah ternyata seperti ini ya rasanya gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillah lah gitu. Ternyata sungguh luar biasa manfaat dari coaching ini begitu Bu ini. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur nih Bu Yeni bisa mendapatkan pengalaman banyak nih dari CGP gitu, terutama dalam pembelajaran coaching gitu Bu Yeni.
Terima kasih Bu Yani. Baik Bu Lia, luar biasa Bu Lia. Beri aplaus dulu buat Bu Lia, Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Oke, terima kasih. Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang lain bagaimana? Ada tanggapan, masukan? Silakan ya Bapak dan Ibu, saya butuh ini, betul, masukan dari Bapak dan Ibu semua ini. Iya, Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Saya tidak mendengar suara Pak Ferry ya. Suaranya kok nggak ada, Pak Fer? Ya. Bapak Ibu yang lain tidak dengar juga ya? Nggak dengar suaranya, Bu. Pak Ferry, kami tidak bisa mendengar suara Bapak. Suara Pak Ferry nggak terdengar. Dengar Bu sekarang Bu. Itu baru Oke, udah. silakan. Oke Bu, saya ulangi. Terima kasih Bu ini untuk kesempatan di siang hari ini. Luar biasa nih saya lihat bisa sebagai contoh betul nih Bu Yani. Apalagi dalam kegiatan Jambore ini kan mengangkat tema mengenai coaching. Ya ini banyak orang yang nggak paham nih Bu sebenarnya tentang coaching. Ketika bicara coaching banyak persepsi yang disamakan dengan hal-hal yang lainnya. Ternyata coaching ini tidak di dalamnya itu seharusnya tidak ada justifikasi gitu ya Bu ya, sehingga bisa menggali potensi pada diri sendiri. Ini tambahan lagi nih Bu, ilmu baru lagi nih dari Ibu untuk mengenai coaching ini. Jadi nantinya mungkin dengan kegiatan coaching kita memang tidak menjadi sosok yang sering berasumsi pada orang lain, apalagi sampai menjustifikasi gitu. Gitu tambahan dari saya. Dan saya juga mendukung betul nih Bu kegiatan Jambore ini. Mudah-mudahan kami bisa sama seperti Ibu. Terima kasih Bu, tambahan segitu aja. Baik Pak Ferry, terima kasih. Ayo Bapak dan Ibu, mana reaksi buat Pak Ferry nih? Iya, keren. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Juni sudah bergabung, Bu Juni ya. Mana nih mukanya nih? Ini rekan-rekan lama bergabung nih, luar biasa ya. Sekalian jumpa kangen nih. Kiri jalan ya. Maaf ya, kiri jalan. Bu Juni. Oke, ini pakar-pakar coaching sebenarnya. Baiklah, didengar aja ya Bu dulu ya kita nih. Sebenarnya saya ini ikut-ikutan, ikut Jambore Bapak dan Ibu iseng ya karena wah kenapa tidak bersemangat yang lain ini. Coba-coba saja ini mudah-mudahan bisa selesai ntar malam ya terakhir deadline-nya. Baik. Tadi ada yang resen Bu Rini ya. Ibu Rini silakan. Mana Bu Rini tadi? Enggak Bu, terpencet Bu. Oh terpencet. Baik, Bapak dan Ibu yang lain. Ibu Siti mungkin nih udah open kamera nih. Silakan Bu Siti, masukannya. Udah bagus Bu. Ya. Dan kalau menurut saya coaching itu memang penting loh Bu. Ya. Penting sekali. Dan menurut saya juga ya dalam coaching itu bukan hanya si coaching yang belajar, tapi kita juga belajar dan semakin memperdalam. Sama-sama belajar. Saya juga suka dengan coaching. Mitra ya Bu ya. Mitra yang baik. Mitra yang baik. Oke. Iya Bu Siti, terima kasih Bu Siti sudah turut hadir di sini. Luar biasa ini. Sudah iya, terima kasih Bu Siti. Bu Juni barangkali ada yang mau disampaikan. Bu Juni. Ibu hati-hati kiri jalan, mohon maaf. Oh iya, lagi di jalan ya. Oke. Terima kasih sudah ikut bergabung. Hati-hati di jalan loh. Intinya mantap kok Bu, luar biasa. Coaching memberikan pengalaman yang luar biasa Bu. Artinya dengan coaching ini guru-guru itu tidak merasa takut lagi. Biasanya kan apalagi dengan supervisi, ya ini nyari-nyari kesalahan saya ini. Biasanya kan seperti itu kan. Tapi dengan adanya coaching menjadi lebih baik,
lebih menyenangkan gitu. Makasih Bu, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Juni. Oke, saya pengen dengar nih dengan Bapak dan Ibu yang berada di SMA 10 Mandau ini yang sudah pernah di coaching ini ya sebelum supervisi. Sebelum observasi maksudnya. Silakan Bapak dan Ibu yang dari SMA 10 Mandau nih tentu punya pengalaman sendiri ya dengan kita. Ayo, ada Pak Andi, ya ada Bu Rini, ada Bu Dasiem ya, ada Bu Ivon nih ya, yang video pembelajaran kita angkat ini Bu Ivon dan Bu Dinda. Bu Fatma juga, silakan Bu Fatma. Terima kasih Bu. Ya. Bingung juga mau nyampaikan apa Bu. Tapi sebenarnya benar juga yang disampaikan oleh teman-teman tadi Bu. Memang coaching supervisi akademik itu seharusnya kita sudah bisa mampu merubah persepsi orang terkait coaching supervisi seperti itu. Kemudian saya menangkap sebenarnya 3 poin tadi itu Bu. Ada coaching supervisi, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Ini 3 hal yang penting yang sebenarnya harus kita perkenalkan lebih banyak lagi ke masyarakat luas gitu aja paling. Pak Ma mau nambah Bu anggota, nanti anggota Fatma di rumah yang nambah kasih masukan ya Bu. Kemudian kami menyatakan dukungan kami lah Bu untuk Ibu mengikuti Jambore GTK tahun 2024. Kita semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Fatma. Iya, jadi 3 poin ini karena dia memang terletak kalau di program guru penggerak terletak pada modul 2 ya Bapak dan Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian lanjut ke pembelajaran sosial emosional dan coaching. Nah, ini memang serangkaian yang memang harus kita pahami, kemudian kita aplikasikan dalam keseharian kita, di ruang-ruang tugas kita, di dalam kelas-kelas kita, di sekolah-sekolah kita, Bapak dan Ibu. Bukan hanya sekedar dipelajari, tetapi tetap diterapkan dan yang paling penting ini seperti ini ya, didokumentasikan, kemudian diberitahu ke yang lainnya bahwa ada teknik coaching supervisi akademik yang perlu diterapkan di semua sekolah, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin saja pelaksanaannya akan berbeda-beda di sekolah-sekolah lain, sesuai dengan kondisi sekolah yang ada juga, begitu juga di ruang-ruang kelas ya Bapak dan Ibu. Tetapi yang penting adalah bahwa kita semua berusaha untuk merubah paradigma berpikir ya, bagaimana supervisi dilakukan di sekolah, bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana mewujudkan pemenuhan kebutuhan belajar murid di setiap siswa ya, bukan hanya di setiap kelas, tetapi kebutuhan belajar murid per individunya gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga penerapan KSE ini amat penting, bukan hanya di kelas tapi juga di sekolah. Bagaimana suasana kondisi sekolah yang dengan kenyamanan ya, bukan hanya dari fisik tapi juga dari sosial emosionalnya gitu ya. Luar biasa Bu Fatma dari SMA 10 Mandau. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau berikan masukan? Bapak dan Ibu yang berasal dari guru penggerak ini, yang lain bagaimana? Boleh, masih ada beberapa menit ke depan ya Bapak dan Ibu ya. Boleh silakan. Iya, Bu Juni nih, kenapa ya? Bu Juni. Baik. Ini dia. Ibu Dinda sepertinya. Iya, Bu Dinda silakan Bu Dinda. Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya Bu, mungkin dari pemaparan tadi, terus komentar-komentar juga. Mungkin di sini sebagai salah satu yang di coaching ya Bu ya, Dinda di SMA 10 gitu. Terus ini merasa coaching itu saya merasa sangat bersyukur gitu ya Bu ya, bisa merasakan coaching supervisi akademik yang telah dilakukan oleh Bu Yeni, karena salah satunya waktu itu adalah ketika saya akan disupervisi seperti itu ya Bu.
kadang kita sebagai guru itu punya beberapa pertanyaan-pertanyaan sendiri dalam benak kita yang ini seperti apa, ini betul atau tidak, ini bagaimana, seperti itu ya Bu. Tetapi setelah coaching itu real dilaksanakan itu merasa puas gitu, artinya kita merasa oh ya ini gambarannya seperti ini, oh ya mungkin yang selama ini kita anggap ini bisa nggak ya, kita yang mulanya ragu, akhirnya kita mendapatkan penguatan seperti itu. Oh ya ternyata ini bagus dilaksanakan. Contohnya salah satu waktu itu inovasi integrasi permainan tradisional ke dalam sebuah pembelajaran gitu. Awalnya saya ragu apakah ini pelaksanaannya bagaimana, apakah nanti ada kekhawatiran gitu. Tapi setelah melaksanakan coaching itu ibaratnya kalau yang awalnya kita beribu tanda tanya itu sudah mulai mendapatkan pencerahan-pencerahan. Jadi memang Bu, coaching ini sangat penting sekali ya Bu ya. Terus saya juga mendapatkan insight dari Bu Yeni mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional yang menekankan mindfulness di dalam pembelajaran itu sangat berdampak kepada pembelajaran siswa seperti itu Bu. Kami doakan semoga Ibu sukses Bu dalam Jambore GTK 2024 ini. Praktek yang Ibu lakukan sangat berdampak dan terasa sekali manfaatnya gitu. Dan semoga melalui Jambore GTK ini apa yang telah Ibu lakukan dapat menginspirasi dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dinda. Ini salah satu ini ya yang kita ini dalam coaching supervisi akademik ini yang kita angkat ya Bapak dan Ibu ya. Saya tadi cerita di awal bahwa inovasi pembelajaran itu bukan hanya teknologi digital tapi juga tentang permainan atau game tradisional. Nah, ini yang kita angkat dari pembelajaran Ibu Dinda sebagai guru biologi ya, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu yang lain jika masih ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan atau menyanggah apa yang kami sampaikan tadi, sekiranya ada yang bertentangan dengan pemikiran Bapak dan Ibu. Kalau yang ada ukuran gitunya ada nggak yang pasti? Bu Yeni. Ya, Bu Siti, silakan Bu Siti. Nah, Bu Yeni, saya izin Bapak Ibu ya. Kebetulan saya ini sependapat dengan Ibu Dinda. Bahwasanya coaching itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan manfaat itu akan terasa atau coaching itu akan optimal apabila ada keterbukaan dari kedua belah pihak ya, antar mitra ini terbuka. Nah, di sini semula kalau guru itu mendengar kata coaching itu rasa takut yang muncul awalnya ya kan, takut gimana gitu. Nah dengan tadi statement dari Ibu Dinda, saya senang kalau semua guru merasakan manfaat dari coaching itu gitu kan. Nah jika semua guru bersikap seperti Ibu Dinda, enak sekali, senang sekali, semuanya akan muncul gitu ya, kekuatan-kekuatan dalam diri kita. Itulah harapannya. Semua guru memahami bahwasanya coaching itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi mari dengan coaching kita membangun atau membuka atau mengoptimalkan kemampuan kita. Gitu deh Bu Yeni. Baik. Lalu Bu Dinda. Iya, luar biasa Bu Siti sudah menguatkan ya Bu Dinda yang merasakan dampaknya begitu ya, dan teman-teman di SMA 10 yang lain ya, bagaimana kita menjalin kemitraan di sekolah sehingga guru-guru terbuka ya untuk menyampaikan ide-ide baru begitu ya. Kita membuka ruang untuk itu, Bapak dan Ibu guru berkreasi. Harapannya adalah ini juga dapat diambil pelajaran begitu ya, atau bisa dicobakan juga di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu yang lain nantinya begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini kita sudah 40 menit ke depan ya berjalan. Jika masih ada yang ingin menanggapi boleh. Iya. Oke. Bu Juni? Bu Juni hanya suara batuknya Bu Siti. Saya juga khawatir nih, tempat saya hujan lebat, bisa jadi tiba-tiba hilang ini.
Baik. Oke, ini sudah cukup, rencananya tadi cuma 30 menit ke depan, tetapi ini sudah di 40 menit ya Bapak dan Ibu ya. Saya sangat bahagia sekali Bapak dan Ibu bisa hadir di ruangan ini, stay hadir seutuhnya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi ladang amal bagi kita bersama, dan ini juga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu yang lain, kawan-kawan CGP, kawan-kawan SMA 10 Manda terutama tempat kita berkarya ya Bapak dan Ibu, teman-teman saya yang seperjuangan ini Bu Siti dan Bu Juni yang sudah hadir, terima kasih sekali. Hanya waktu yang menghukum kita, Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Itu sangat merupakan kehormatan bagi saya ya untuk bisa hadir di ruangan ini. Baik Bapak dan Semangat, Ibu. Bu Yeni, sukses untuk Bu Yeni. Terima kasih sekali lagi. Silakan meninggalkan ruangan. Jika kegiatan yang lain menunggu, silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih dan kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu Sukses Ibu. di ilmunya, ilmunya. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Iya, desktop share ya.